4 yang disajikan. Sebenarnya 3 juga, hanya saya satu ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi DKI, kemudian kedua indeks energi konsumen. Kita tidak ada ITB karena itu dilakukan secara nasional. ITB tidak ada. Kemudian yang ketiga, keadaan ketenaga kerjaan. Ya. Di samping kanan saya, jadi saya diapit oleh dua artis. Sebelah kanan saya Bu Mita, ya, di Kepala Bidang Neraca, nanti membahas tentang perkembangan ekonomi triwulan 1 2013. Dan di samping kiri saya Bu Dudu, itu namanya Sri Santo Budi, yang tahu di sini yang membahas masalah ketenaga. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita, nanti secara lengkapnya Bu Mita ya, ini memang relatif lebih baik dibanding nasional. Walaupun pada triwulan 1 ini kita mencatat pertumbuhan minus 0,03%. Seperti biasanya triwulan 1 Q2Q biasanya dia negatif, ada kontraksi 0,03%. Namun secara year on year ya, triwulan 1 2013 dibanding triwulan 1 2012 kita 6,49%, nasional 6,02%. Kita lihat itu di chart itu ya, sehingga kondisi Jakarta sudah mendekati 6,49 kita ya. Asumsi makronya pertumbuhan selama 12 bulan. Lanjut ya. Nah ini pada slide berikutnya kita lihat kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Jawa, satu-satunya provinsi yang negatif adalah Q2Q DKI, karena kita tidak ada basis pertanian. Sedangkan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur mencatat Q2Q-nya positif. Namun untuk year on year ya, kita cukup tinggi ya, jauh di atas nasional. Kita lihat di sana, Jakarta 6,49, Jawa Barat 5%, Banten masih 5%, kecuali Jawa Timur 6,6. Ya, jadi ini terlihat bahwa rata-rata dalam 12 bulan belakang ya, pada posisi triwulan 1 kita relatif lebih bagus dibanding provinsi di Jawa. Hotel dan restoran 26%, dan industri pengolahan itu sekitar 15,38%. Tiga sektor ini menyumbang 2/3 atau 64,09%. Ini tidak berubah dari triwulan ke triwulan, relatif sama, belum ada perubahan. Kemudian ekspor 56,9, dan PMTG pembentukan modal tetap bruto atau investasi 36,7. Cukup tinggi juga ya peranan investasi dalam PDRB di DKI. Kita lihat yang kuning itu DKI. DKI masih rasa optimisme konsumen. Jadi tadi ya, optimisme ya, itu masih tinggi. Sangat tinggi, jauh lebih tinggi di atas rasa optimisme masyarakat Indonesia. Kita 108,32. Angka ini memang optimisme itu kan bisa fluktuatif ya, bisa meningkat, bisa tetap, bisa dibandingkan dengan triwulan 4 ya. Nah bawah itu ya 112,3 sedikit melemah dibandingkan triwulan. Tapi optimismenya masih tinggi ya. Sakernas itu survei Angkatan Kerja Nasional ya. Pada bulan Februari ya, kita mencatat ada penurunan jumlah orang yang bekerja dari 472 menjadi 4,65 juta. Ada penurunan. Penurunan di sini
bisa diartikan bermacam-macam. Tadi kan kita lihat pertumbuhan ekonomi Jakarta itu tinggi ya. Terus kenapa ini orang kerja semakin agak turun? Turunnya sekitar berapa persen? Sekitar 65.000. Ini pertama, yang semula banyak orang bekerja itu anak usia sekolah. Bisa jadi sekarang karena kondisi ekonomi rumah tangga membaik, beralih sekolah, bisa jadi. Pengangguran menurun itu suatu catatan bagus. Nanti akan kita evaluasi lagi bulan apa? Ketenagakerjaan. Triwulan 3 nanti pada bulan biasa gitu. Kalau di Jakarta pada triwulan 1 itu tumbuh negatif karena memang secara seasonal atau musiman itu di triwulan 1 itu kapasitas produksi itu belum optimal. Jadi para pelaku ekonomi itu masih sifatnya menunggu gitu kalau di triwulan 1. Kebetulan kalau di daerah yang potensi pertaniannya cukup tinggi itu ada panen raya, sementara kalau di Jakarta tidak. Nah, itu bisa ditarik keuangan. Nah, perdagangan kemudian industrinya tumbuh negatif. Jadi kemudian ditambah juga konstruksi. Nah, di sini ya, jadi pertumbuhan yang paling bukan pertumbuhan ya, pertumbuhan negatif yang paling tinggi itu adalah konstruksi minus 1,7, kemudian perdagangan 1,3, kemudian industri 0,7 minus 0,7. Ya, silakan Pak. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala tadi bahwa angkatan kerja kita mengalami penurunan. Begitu juga penduduk yang bekerja mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau itu tadi ada biru dan merah, sebetulnya birunya itu dari bawah ya, biru semua angkatan kerja. Jadi bekerja itu bagian dari angkatan kerja. Ribu, kalau di situ dituliskan 0,12 juta. Oke, kemudian kita lanjutkan slide berikutnya Pak. Nah ini, saya juga nggak tahu nih emang kalau orang nganggur mesti pegang kepala ya. Ya. Jadi ini hanya menggambarkan saja bahwa tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta dalam periode 2012 sampai 2013 bulan Februari terutama triwulan 1 ini juga menurun. Kalau kita lihat secara absolut ini ya secara absolut juga terjadi penurunan. Kita lanjutkan. Nah ini penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama. Jadi kalau kita bicara tentang data ketenagakerjaan, yang kita bicarakan adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Ini perbandingannya artinya dari 2012 Februari sampai 2013 Februari. Di sini angkatan kerjanya turun, bekerjanya turun juga, pengangguran juga turun. Tapi kalau kita lihat bukan angkatan kerja terjadi peningkatan, ya sebanyak kurang lebih 200.000 orang. Nah, bukan angkatan kerja ini bisa jadi dia sekolah, bisa jadi juga mengurus rumah tangga atau tidak. Atas kehadirannya, mohon maaf jika sampai berlarut-larut karena dari pusat juga sudah lama ya penyajiannya tadi ya, sehingga kita kesiangan. Mudah-mudahan bisa dimuat di media masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini realitas kita ya, sudah 6,41. Sepanjang tidak ada gangguan-gangguan kita artinya sudah bisa target KPBS. Saya rasa tidak berbeda jauh. 6,5 dari 6,8 di defisit. Apalagi nanti ada proyek-proyek besar ya, seperti acara rencana api ya, itu barangkali juga menimbulkan atau mendorong kegiatan ekonomi. Ya, sampai
Ya, itu karena Indonesia punya pertumbuhan ekonomi masih negatif, itu sudah sesuatu yang biasa. Ya, bukan pemerintah belum banyak berbuat. Artinya anggaran masih dalam persiapan, ya, government spending selalu signifikan terhadap ekonomi. Tapi nanti berubah 2, 3, 4. Jakarta senantiasa dibandingkan provinsi lain. Jadi kalau mau menurunkan jam itu ya harus ekstra keras ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah orang yang sulit. Soal Jakarta itu orang yang hampir miskin itu pendapatannya tidak terlalu besar, rumahnya juga kontrak ala kata. Sewaktu-waktu itu dalam ibadah itu barang saya rasa perubahannya signifikan. Pertama karena ibu kota sebagai pusat kegiatan ekonomi cenderung meningkat. Adanya katakanlah